Bab 301 Lelang Naga meningkat. Zhao Feng sudah bisa melihat kemegahan ibu kota dari jarak ribuan mil. Zhao Feng tiba-tiba merasakan gerakan dari tas hewan peliharaan spiritualnya. Kucing kecil pencuri itu akhirnya terbangun setelah sebulan tertidur lelap. Ketika mata hitamnya terbuka, jejak kedalaman bisa terlihat di dalamnya tapi segera memudar. Bulu abu-abu asli kucing kecil pencuri itu mulai berubah menjadi warna perak samar. Ukurannya juga sedikit lebih besar dan meskipun perubahannya tidak besar, mata spiritual Dewa Zhao Feng telah menemukan bahwa kucing kecil pencuri telah mengalami perubahan dramatis. Kucing kecil pencuri itu berdiri di bahu pemiliknya saat ia membalik 2 koin perunggu dengan ucapan, "Ding." Heiyun Master menatap dengan rasa ingin tahu dari samping sedangkan Zhao Feng sudah terbiasa dengannya. Kucing kecil pencuri itu membuat beberapa gerakan ke Zhao Feng sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apa yang dikatakannya? Heiyun Master sedikit terkejut. Itu menyuruhku untuk tidak pergi ke ibu kota karena keberuntunganku saat ini tidak terlalu baik dan sulit menebak apakah aku akan menemui bahaya atau keberuntungan. Zhao Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ibu kota adalah tempat di mana dia pasti akan pergi. Selanjutnya, dia telah diberkati dalam perbendaharaan bulan air. Namun, keberuntungan seseorang tidak akan sebaik ini sepanjang waktu. Seekor kucing yang tahu bagaimana menghitung masa depan. Menarik. Menara Dewa Enam Penyihir juga memiliki orang misterius, berpengetahuan luas, dan bijak yang tahu bagaimana menghitung masa depan. Rupanya, orang itu juga memiliki kucing yang aneh. Petik 2. Heiyun Master berkata, "Oh, Menara Dewa Enam Penyihir?" Petik 2. Hati Zhao Feng tergerak. Orang bijak, kucing aneh. Setelah mendengar ini, mata kucing pencuri kecil itu berkedip. Zhao Feng mencibir, "Kucing pencuri, itu bukan kucing spesiesmu kan?" Kucing pencuri kecil itu dengan marah melambaikan kakinya, seolah mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya di dunia. Heiyun Master tertawa. Munculnya kucing kecil pencuri menciptakan kegembiraan dalam perjalanan yang berat. Zhao Feng berhenti berkultivasi. Ki roh sejati setengah langkahnya telah mencapai 60% dan dia sekarang bisa mencoba menerobos ke alam roh sejati. Pada kenyataannya, siapapun yang telah mencapai alam roh sejati setengah langkah memiliki kemampuan untuk mencoba menerobos ke alam roh sejati tetapi peluang untuk sukses sangat tipis. Pil spiritual shading hanya meningkatkan peluang seseorang dengan sangat sedikit 20%. Semakin tinggi tingkat konversi ki setengah langkah roh sejati, semakin tinggi peluang keberhasilan mereka. Jika tingkat konversi ki setengah langkah roh sejati mencapai 90%, mereka setidaknya memiliki peluang 50% untuk mencapai alam roh sejati. Namun, semakin tinggi tingkat konversi, semakin lambat kemajuannya. Ini terutama benar bila melebihi 50%. Sayap burung layang-layang tajam biru mengepak dan mendekati ibu kota. Segera setelah itu, bahkan ahli normal bisa melihat kemegahan ibu kota dan tunggangan di udara meningkat. Ada sedan atau gerbong yang menarik perhatian sesekali terbang di udara. Tempat ini memang layak menjadi ibu kota. Langkah kaki Zhao Feng tidak berhenti. Sejak dia tiba di Kanopi Great Country, dia memiliki ikatan di hatinya, dan itu untuk menyelesaikan misi Penatua pertama. Dan sekarang target itu semakin dekat dan lebih dekat, itu tepat di depannya. Sebuah kereta yang ditarik oleh 2 kuda terbang cloud tiba-tiba muncul dari depan dan menuju Zhao Feng dan teman-temannya. Heiyun Master dengan cepat memberi isyarat kepada Zhao Feng untuk pergi berkeliling. Orang-orang yang berada di gerbong semacam itu bukanlah sosok sederhana dan semuanya ahli di alam roh sejati, mereka biasanya di peringkat mistik sejati. Saat Zhao Feng akan membuat burung layang-layang biru tajam berputar-putar, sebuah suara terdengar dari kereta, "Zhao Feng, menurut berita agama darah besi kami, penguasa kota Danau Banjir telah menjamin Anda terutama di daerah ibu kota. Keluarga Danau Banjir Liu bahkan telah mencapai semacam kesepakatan dengan kekaisaran." Petik 2. Jendela gerbong terangkat dan menampakkan seorang penatua yang mengenakan jubah dengan wajah keriput. "Pelindung salam." Tuan Heiyun mengenali orang ini dan langsung membungkuk. Zhao Feng sangat terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Heiyun Master juga memiliki hubungan dengan agama darah besi. Tetua berjubah di depan mereka telah mencapai True Mystic Rank dan tidak akan tertandingi di 13 negara. "Terima kasih, pelindung, atas peringatannya."
Zhao Feng segera menunjukkan rasa terima kasihnya. Untuk memperingatkannya, agama darah besi telah mengirim orang dengan peringkat pelindung. Dari sini, orang bisa melihat pentingnya dirinya. Zhao Feng, wakil leluhur memperingatkan Anda untuk tidak pergi ke ibu kota. Penatua berjubah itu menatapnya dalam-dalam. Setelah mengatakan ini, jendela ditutup dan kereta terbang ke awan dengan kecepatan yang sebanding dengan ahli True Human Rank. Pertukaran di antara mereka hanya berlangsung 2 hingga 3 napas dan apakah Zhao Feng mendengarkan atau tidak, berita dari agama darah besi telah disampaikan. Zhao Feng memahami maksud dari agama darah besi. Agama darah besi dan kekaisaran berada di sisi yang berlawanan dan jika Zhao Feng diikat oleh permaisuri Qin, dia mungkin menjadi musuh agama darah besi. Gangguan ini segera berlalu. Keputusan Zhao Feng tidak berubah. Permaisuri Qin adalah seseorang yang harus dia temui. 1 jam kemudian, ibu kota mulai terlihat dan kota kuno yang sangat besar memiliki aura kuno yang melingkupinya. Zhao Feng menyingkirkan burung layang-layang tajam biru itu dan memasuki kanopi Great Country. Di pintu masuk, Zhao Feng melihat potret dirinya, seorang pemuda berambut biru dengan kucing abu-abu kecil. Rambut dan mata kiri pemuda itu semuanya sangat menarik. Kucing pencuri kecil bersembunyi di dalam tas hewan peliharaan spiritual dengan enggan. Penampilan Zhao Feng saat ini memiliki rambut biru dan dia dengan sengaja melepas penutup mata. Kekuatan garis darah di tubuhnya beredar dan darah biru samar memasuki dimensi mata kirinya. Kontrol Zhao Feng atas mata spiritual dewa telah menjadi lebih baik dan hanya dengan pikiran, warna mata kirinya menjadi hitam. Melalui penyamaran sederhana, Zhao Feng telah menjadi pemuda berambut biru yang dingin. Saat memasuki ibu kota, para penjaga hanya menatap Zhao Feng lalu secara naluriah melihat potret itu tetapi menggelengkan kepala. Pemuda dalam gambar memiliki rambut biru dan mata kirinya biru, kecuali jika dia memakai penutup mata. Zhao Feng tidak memenuhi persyaratan ini. Setelah mata spiritual Zhao Feng membiru, auranya juga berubah. Seperti ini Zhao Feng secara terbuka memasuki ibu kota. The Floating Lake City Lord masih belum menyerah dan bahkan menjamin saya bekerja sama dengan Imperial di ibu kota. Bagaimana dia tahu bahwa saya akan muncul di ibu kota? Petik 2. Hati Zhao Feng dipenuhi dengan kesungguhan. Setelah memasuki ibu kota, Zhao Feng tidak melakukan tindakan gegabah. Permaisuri Qin sangat kuat dan bahkan ahli alam roh sejati yang normal akan merasa sulit untuk menemukannya. Dia perlu membuat rencana dulu. Zhao Feng dan Heiyun Master pertama kali berhenti di ibu kota dan mengikuti saran Tuan Heiyun untuk menjual beberapa barang yang tidak berguna. Meskipun juru lelang akan mengambil 5%, itu akan menyelamatkan Zhao Feng dari banyak masalah. Ada banyak juru lelang yang kuat di ibu kota dan salah satu yang paling terkenal adalah lelang naga naik yang sangat misterius. Rupanya, mereka meluas ke seluruh benua. Kamu bisa santai, lelang Rising Dragon tidak memiliki hubungan dengan kekaisaran atau 4 keluarga. Rupanya, markas mereka ada di benua tengah. Petik 2. Heiyun Master berkata. Zhao Feng membiarkan Heiyun Master menanganinya. Dia tidak tertarik dengan pelelangan. Heiyun Master memiliki beberapa koneksi di ibu kota dan segera menemukan beberapa pilihan untuk Zhao Feng. Lelang Rising Dragon terjadi sebulan sekali dan berikutnya dalam 3 hari. Apakah kamu mau pergi? Rupanya ada banyak item kelas spiritual dan ini termasuk peta Scarlet Moon Incomplete, Script Heaven's Legacy yang semuanya memiliki nilai kolektif yang tinggi. Bahkan beberapa eselon atas dari Imperial akan berpartisipasi. Nada suara Heiyun Master penuh dengan kegembiraan. Tidak tertarik? Tunggu, peta Scarlet Moon tidak lengkap. Skrip warisan surga, eselon atas dari Imperial berpartisipasi? Petik 2. Zhao Feng akhirnya tergerak. Dia memiliki salah satu peta Scarlet Moon yang tidak lengkap dari Scarlet Moon Cave, sesuatu yang dia dapatkan dari Blood Corps Protector. Adapun naskah warisan surga, dia mendapatkannya dari bajak laut Water Moon. Hehe, pasti akan ada beberapa tokoh penting. Kekaisaran, 3 sekte, 4 keluarga. Setiap dari mereka akan mengirim orang dan permaisuri Qin bahkan mungkin berpartisipasi secara pribadi. Saya berharap mendapatkan beberapa skrip kuno kali ini. Beberapa dari 4 item warisan bagus untuk penelitian. Petik 2. Heiyun Master menjadi lebih bersemangat saat berbicara. Lelang Rising Dragon ini pasti berskala besar dan merupakan yang paling populer dalam 100 tahun. Setelah mendengar ini, kucing kecil pencuri dengan penuh semangat melompat keluar dari tas hewan peliharaan spiritual.
Itu adalah orang pelit yang jelas akan tertarik pada pelelangan. Zhao Feng mengulurkan tangan dan meraih kucing kecil pencuri itu sebelum melemparkannya kembali ke tas hewan peliharaan spiritual. Bagaimanapun, Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu adalah gambar di surat perintah. Belum lama ini, Zhao Feng telah melihat seorang pemuda dengan seekor kucing dibawa pergi. Kalau begitu bagaimana kalau kita pergi? Zhao Feng memutuskan. Lelang ini mengumpulkan kekuatan di Canopy Grid Country dan permaisuri Qin bahkan mungkin muncul. Ada juga Heaven Legacy Scripts dan peta Scarlet Moon yang tidak lengkap yang merupakan barang antik yang diminati Zhao Feng. Lelang akan diadakan 3 hari kemudian, oleh karena itu, Zhao Feng harus membuat persiapannya. Sederhananya, Zhao Feng perlu mengumpulkan lebih banyak perak. Jadi, bahkan jika item menarik muncul, Zhao Feng akan mampu membelinya. Meskipun mata spiritual lotnya tidak berapi-api dan bersinar emas, itu masih penuh dengan kecerdasan dan pengetahuan. Selama 2 hari berikutnya, Zhao Feng menjual bahan, pil, dan senjata yang tidak banyak berguna baginya dalam jumlah besar, hanya menyisakan beberapa barang yang mungkin digunakan di masa depan. Setelah membersihkannya, gelang interspesial Zhao Feng diisi dengan batu kristal primal. Dia juga membeli 2 cincin interspesial lagi yang masing-masing seukuran garasi. Pada titik ini, Zhao Feng sangat kaya dan memberikan beberapa barang dari bajak laut bulan air ke lelang naga yang meningkat untuk dijual. Markas besar lelang Rising Dragon berada di benua tengah dan mereka adalah kekuatan netral yang tidak mengungkapkan identitas penjual. Oleh karena itu, ini adalah tempat yang sangat bagus untuk menyingkirkan beberapa barang. Comments for chapter 301. https://traktir.id/meo tanda hubung novel. Bab 302 Lelang 1. 3 hari kemudian, di area yang elegan dan tenang di mana sungai dan hutan berpotongan. Lelang Rising Dragon tidak diadakan di area yang ramai dan ramai seperti yang diharapkan. Sebaliknya, tempat ini bahkan lebih sunyi dari lelang biasa. Jika seseorang kemudian meremehkan lelang Rising Dragon, mereka akan salah besar. Alasan mengapa ada sejumlah kecil orang adalah karena lelang Rising Dragon adalah kelas yang sangat tinggi dan biaya masuknya sendiri adalah 2000 batu kristal primal kelas rendah, sama dengan 200.000 batu kristal primal di bawah standar di area cloud. Selanjutnya, item di sini semuanya dengan mudah dimulai dari 10.000 batu kristal primal. Pakar normal di alam naik hanya bisa melihat-lihat. Namun, situasinya kali ini berbeda dari biasanya. Banyak produk di sini berada di puncak benua. Kuda terbang tak henti-hentinya terbang di atas hutan dan danau. Orang-orang yang menghadiri lelang Rising Dragon kali ini beberapa kali lipat dari biasanya. Ada pecahan item kelas bumi, pedang pembantai setan, skrip warisan surga, buku panduan tidak lengkap 7 pedang dan item kelas tinggi lainnya. Bahkan mereka yang berada di True Lord Rank akan datang. Petik 2. Tuhanku, pecahan item kelas Earth, legenda mengatakan bahwa 10.000 tahun yang lalu senjata kelas bumi muncul dan menghancurkan seluruh flat ibu kota negara tuan. Setelah itu, negara tuan hanyalah legenda. Petik 2. Orang-orang yang memasuki pelelangan berdiskusi. Senjata biasanya dibagi menjadi beberapa tingkatan, fana, spiritual, bumi, langit. Saat ini, bahkan item kelas spiritual langka dan hampir punah di daerah berpenduduk sedikit. Adapun item kelas Earth dan item kelas Sky, mereka hampir tidak ada dan merupakan item dari legenda. Bahkan agama setan bulan merah tidak memiliki senjata kelas bumi yang lengkap. Mengesampingkan senjata kelas bumi, hanya item kelas spiritual puncak yang jumlahnya rendah di Canopy Grid Country. Bahkan jika mereka memilikinya, itu adalah barang untuk menahan benteng. Pada titik waktu tertentu, burung layang-layang tajam biru membawa pemuda berambut biru dan sesepuh pendek terbang ke atas. Karena fakta bahwa dia saat ini diinginkan, Zhao Feng berpura-pura memiliki aura tua dan dingin dan tidak memakai penutup mata. Dengan kendali mata spiritual dewa saat ini, dia dapat mengubah warna mata kirinya selama setengah hari tetapi akan kehilangan sebagian besar kekuatannya saat dia melakukannya. Benar-benar akan ada pecahan senjata kelas bumi? Zhao Feng tidak berani mempercayai ini. Tidak hanya ada pecahan item kelas Earth. Rupanya, ada 7 pedang tidak lengkap manual yang berasal dari salah satu dari 4 warisan besar, 7 item warisan dan kekuatannya dikatakan mendekati keterampilan peringkat bumi.
Rupanya, ada juga item dari 4 warisan hebat lainnya tetapi isinya dirahasiakan. Petik 2. Wajah Heiyun Master penuh dengan kegembiraan dan telah mencapai level yang ekstrim. Bahkan jika mereka ada di sini hanya untuk melihat-lihat, akan sangat bermanfaat untuk datang dan menghadiri pelelangan di tingkat ini. Hati Zhao Feng yang tenang tidak bisa membantu tetapi merasa agak tersentuh. Kucing kecil pencuri dalam tas hewan peliharaan spiritualnya menari-nari dan jika bukan karena Zhao Feng, ia akan keluar dan melompat-lompat. Terlalu banyak orang yang menghadiri lelang ini dan hanya ada 1000 slot. Biaya masuk telah dinaikkan menjadi 5000 primal crystal stone. Petik 2. Ada beberapa orang di pintu masuk yang budidayanya telah mencapai alam roh sejati dengan salah satu dari mereka bahkan mencapai peringkat mistik sejati. Alasan menaikkan biaya masuk untuk membatasi jumlah peserta. Level lelang Rising Dragon sangat tinggi dan tidak banyak orang biasa yang datang. Ada terlalu banyak orang di sini kali ini dan mereka hanya bisa menggunakan metode seperti itu untuk mengusir mereka yang hanya ingin melihat-lihat. 5000 batu kristal primal bukanlah jumlah yang kecil. Itu bernilai 500.000 batu kristal primal di bawah standar yang akan menjadi jumlah yang sangat besar di 13 negara. Heiyun Master, lewat sini. Salah satu petugas mengungkapkan senyuman dan membawa Zhao Feng dan Heiyun Master masuk. Heiyun Master memiliki kartu tamu terhormat yang memungkinkannya untuk memasuki stan tamu yang terhormat. The Estimate Guest berdiri tinggi dan jika para tamu bersedia, mereka dapat membuatnya sehingga orang-orang di luar tidak dapat melihat penampilan Anda. Jika itu terjadi pada waktu biasa, kalian berdua akan dapat menerima setidaknya stand bintang 4 atau lebih tinggi, tetapi karena situasinya kali ini berbeda, Anda hanya dapat memasuki stand bintang 3. Petugas ini tersenyum dan berkata, Zhao Feng dan Heiyun Master segera diatur untuk memasuki stand tamu terhormat yang bisa memuat selusin orang di dalamnya. Jumlah stand tamu yang terhormat terbatas dan semakin tinggi bintangnya, semakin rendah jumlahnya. Ada beberapa lusin stand bintang 3 dan hanya selusin stand bintang 4 sedangkan yang ada hanya 4 stand bintang 5. Ini seperti bagaimana faksi lama diatur. Semakin tinggi mereka berarti semakin tinggi di menara emas. Bintang 3, lumayan. Stand kami adalah nomor 50. Petik 2. Heiyun Master tersenyum tipis dan melihat keluar. Karena Zhao Feng memilih untuk disembunyikan, ada kaca transparan di sekitar area yang memungkinkan orang-orang di dalam untuk melihat keluar tetapi yang di luar tidak dapat melihat ke dalam. Seiring waktu berlalu, pelelangan menjadi semakin padat. Lebih dari separuh tribun tamu terhormat memilih untuk menyembunyikan diri, tetapi ada juga yang memiliki kunci tinggi dan membiarkan orang di luar melihat mereka, seolah-olah mereka memiliki kemenangan di tangan. 4 keluarga besar, Liu, Yun, Bi, Tian. Mereka semua ada di sini termasuk kepala keluarga Liu dan Tian. Petik 2. Hehehe, aku mendengar bahwa bahkan para kaisar ada di sini di stand 3. Karena kemunculan item kelas Earth yang rusak, setidaknya satu orang antara permaisuri Qin dan kaisar akan datang. Nomor 4 adalah agama darah besi, tetapi siapa yang akan menjadi nomor 1 dan 2? Kerumunan sudah mulai berdiskusi bahkan sebelum pelelangan dimulai. Hanya ada 4 tribun bintang 5 dan imperial serta agama darah besi menempati nomor 3 dan 4. Kali ini tokoh utama dari setiap angkatan tiba. Mata Zhao Feng mengamati tribun tamu yang terhormat yang terbuka. Jumlah orang-orang di alam roh sejati mencapai hampir 100 tetapi jumlah ahli peringkat tuan sejati dapat dihitung dengan satu tangan. Setelah 1 jam, pelelangan resmi dimulai. Panggung itu berbentuk setengah lingkaran dan seorang tetua berjubah polos di True Mystic Rank dengan 2 wanita cantik True Human Rank berdiri di samping. Item pertama dari lelang secara resmi akan diungkap. Petik 2. Tetua berjubah memiliki wajah yang tenang dan suaranya sepertinya sangat baik. Salah satu wanita cantik peringkat manusia sejati mengeluarkan batu es dingin yang memancarkan rasa dingin yang menakutkan. Batu es dingin mengeluarkan rasa dingin sepanjang tahun dan biasanya bernilai sekitar 10.000 batu kristal primal. Namun, saat ini, mereka tidak menjual batu itu sendiri, tetapi sebotol kecil cairan di dalam batu es yang dingin itu. Ini adalah cairan spiritual es esensi yang berasal dari salah satu dari 4 warisan besar, warisan es mistik. Cairan ini dapat memungkinkan orang normal untuk dengan mudah mencapai alam naik. Komponen terbaiknya adalah dapat memungkinkan seseorang tanpa tubuh spiritual memiliki tubuh spiritual. Petik 2. Penatua itu memperkenalkan cairan spiritual es essence yang berasal dari Mystic Ice Inheritance.
Gelombang diskusi muncul dari bawah. Semua orang tahu bahwa meskipun populasi benua dihitung ratusan juta, mereka yang memiliki tubuh spiritual sangat langka. Misalnya, Zhao Linlong dari keluarga Zhao. Dia adalah jenius teratas saat itu, tetapi di dunia klan, dia adalah sampah. Dia hanya memiliki tubuh tingkat fana. Hanya mereka yang memiliki tubuh tingkat spiritual yang memiliki kesempatan untuk mencapai alam naik. Namun, bakat diperoleh melalui garis keturunan, tetapi itu tidak pasti. Keturunan ahli jelas berbakat, tapi itu tidak mutlak. Ada beberapa junior dari keluarga besar yang memiliki bakat tidak berguna dan bahkan akan kesulitan untuk menerobos ke alam naik. Mereka tidak akan pernah mencapai alam roh sejati. Cairan spiritual esensi ini memang misterius. Itu dapat memungkinkan manusia untuk dengan mudah mencapai alam naik. Tak satu pun dari 4 warisan besar itu sederhana. Petik 2. Zhao Feng terkejut dan agak tidak bisa berkata-kata ketika dia memikirkan tentang berapa banyak usaha yang telah dia lakukan untuk mencapai alam naik, sedangkan sebotol cairan spiritual sederhana di kanopi negara besar dapat mengubah takdir seseorang. Cairan spiritual esensi, mulai dari 100.000 batu kristal primal. Setiap tawaran harus lebih tinggi 1.000 dari yang terakhir. Petik 2. Tetua berjubah polos tersenyum tipis. Saat kata-katanya selesai, sudah ada orang yang berteriak dengan gila. Aku akan menawar 150.000, 160, 180, teriak orang banyak. Botol cairan spiritual esensi ini dengan mudah naik menjadi 200.000 dan terus meningkat. Beberapa penatua dari keluarga dengan keturunan yang kurang berbakat ingin hal ini mengubah nasib anak-anak mereka. Cairan spiritual esensi akhirnya dijual seharga 310.000 batu kristal primal, yang bernilai senjata kelas spiritual tingkat rendah. Senjata kelas spiritual tingkat rendah adalah item yang bisa menahan benteng untuk faksi yang lebih kecil. Untuk lelang Rising Dragon, item pertama tidak bisa terlalu buruk atau bagus, itu juga perlu membawa kejutan kecil. Item kedua dan ketiga semuanya adalah bahan langka dan meskipun mereka tidak sehebat cairan spiritual esensi es, mereka setidaknya berada di puncak tingkat kelas mortal. Hehehe, 2 item berikutnya adalah dari bajak laut Watermoon yang terkenal. Tetua berjubah polos dengan sengaja menyeretnya keluar. Bajak laut Watermoon. Gelombang diskusi lainnya datang dari kerumunan. Salah satunya adalah Sky Bamboo Nine Sound Kin, sebuah item hiburan yang dapat menyembuhkan luka jantung dengan memainkannya. Para ahli dao hiburan dapat menggunakan kin ini untuk mengirimkan key of sound yang kritis. Di masa lalu, seorang master hiburan menggunakan kin ini untuk menyelamatkan faksi dan meningkatkan moral klannya dengan membunuh musuhnya tanpa terlihat, menyelamatkan klan dari kehancuran. Petik 2. Penatua berjubah polos merangkum sejarah dan legenda item itu. Zhao Feng hampir sepenuhnya tercengang ketika mendengar ini karena kin ini diberikan kepada lelang Rising Dragon olehnya. Saat itu, Heiyun Master memperkirakan nilainya mendekati senjata kelas spiritual. Mereka tidak menyadari bahwa lelang Rising Dragon bahkan akan mengetahui sejarahnya. Pada saat yang sama, di stand tamu yang terhormat, Langit Bambu 9 Suara Kin? Bukankah ini kin kita yang berharga dari sekte pedang kin kita? Petik 2. Kin ini kemudian tanpa malu-malu dicuri oleh bajak laut Watermoon. Saya tidak berpikir bahwa Sky Bamboo Nine Sound Kin akan muncul di lelang. Kita harus mengambilnya. Petik 2. Sekte pedang kin adalah salah satu dari 3 sekte besar negara besar kanopi. Harga awal The Sky Bamboo Nine Sound Kin adalah 140.000, setiap tawaran harus 2.000 lebih tinggi. Tetua berjubah polos mengumumkan. Zhao Feng diam-diam bertanya-tanya seberapa tinggi jumlah yang akan dia terima untuk barang ini. Bab 303 Lelang 2. 160.000, 170.000, teriakan tak henti-hentinya terdengar dalam pelelangan. The Sky Bamboo Nine Sound Kin adalah barang berharga yang berasal dari Kingsword Palace dan tidak hanya itu barang suci bagi mereka yang terlatih dalam dao hiburan, itu juga berharga sebagai barang koleksi. Melihat harganya dengan mudah melebihi 200.000, senyum muncul di wajah Zhao Feng. Suara wanita dingin terdengar dari stand tamu yang terhormat dan menaikkan harga 100.000 batu kristal primitif. Kerumunan terdiam dan banyak orang melirik ke arah stand itu. Orang-orang di tribun itu haruslah orang-orang dari istana Kingsword. The Sky Bamboo Nine Sound Kin berasal dari sana. Petik 2. Beberapa pesaing memikirkannya dan kebanyakan dari mereka memutuskan untuk menyerah.
Istana Kingsword sama dengan agama darah besi, itu adalah salah satu dari 3 sekte utama dan sangat terkenal. Kebanyakan orang tidak ingin menyinggung monster seperti Istana Kingsword dan kekayaan mereka juga tidak bisa dibandingkan dengan itu. 310.000, 320.000. Namun, masih ada sejumlah orang yang telah berkultivasi dalam dao hiburan dan budidaya mereka telah mencapai peringkat mistik sejati. Mereka juga mendapat dukungan dari kekuatan yang kuat yang tidak takut dengan Istana Kingsword. 400.000, orang-orang dari Istana Pedang Kin sekali lagi menambahkan 100.000 lagi yang menyebabkan pelelangan menjadi sunyi sekali lagi. Tidak peduli seberapa bodoh orang-orang ini, mereka menyadari bahwa Istana Kingsword bertekad untuk membeli barang ini. Sebagian besar pesaing mulai ragu. 400.000 batu kristal primal kelas rendah sama dengan 40 juta batu kristal primer di bawah standar dan merupakan nilai maksimum Kin ini. Jika mereka menambahkan lebih banyak, itu tidak akan sia-sia. 410.000. Suara mengejek terdengar dari stand tamu terhormat kelima yang menyebabkan semua orang melihat-lihat, siapa yang berani menyinggung Istana Pedang Kin di depan umum? Namun, stand tamu terhormat kelima berada di sebelah Istana Kingsword, melambangkan bahwa posisinya sama dengan mereka. Itu orang-orang dari Sekte Awan Angin. Tidak heran mereka berani menyinggung Istana Kingsword. Sekte Awan Angin juga merupakan salah satu dari 3 sekte utama. Petik 2. Semua orang mengerti. Sekte Awan Angin adalah salah satu dari 3 sekte utama dan tampaknya, hubungan mereka tidak terlalu baik dengan Istana Kingsword. Istana Kingsword lebih dekat dengan kekaisaran sedangkan Sekte Awan Angin lebih dekat dengan agama darah besi. 450.000. Suara dari Istana Kingsword membawa nada kesal. 460.000. Suara dari Wind Cloud Sekte membawa nada riang. 560.000. Istana Kingsword menambahkan 100.000 lagi, memamerkan kekayaan mereka. Pada saat yang sama, di stand tamu yang terhormat, HMPH, jika Wind Cloud Sect menaikkan harganya, apa yang dapat mereka lakukan dengan itu? Petik 2. Mata seorang wanita cantik yang mengenakan gaun bersinar dengan dingin. Dewi Kin benar, The Sky Bamboo 9 Sound Kin hanya dapat dikoleksi di tangan seseorang yang tidak tahu tentang hiburan. Petik 2. Seorang ahli True Mystic Rank di dekatnya tersenyum tipis. Sekte Awan Angin tidak menaikkan harganya. Seolah-olah mereka hanya ingin bermain-main dengan Istana Pedang Kin dan tidak berlebihan. The Sky Bamboo 9 Sound Kin dijual seharga 560.000. Zhao Feng mengungkapkan senyum puas. Dalam situasi normal, harga Sky Bamboo 9 Sound Kin adalah 400.000. Melebihi 500.000 sedikit dilebih-lebihkan. Hehe, ini barang berharga lainnya dari bajak laut Watermoon. Jadi Spiral Mystic Phoenix Crown. Petik 2. Tetua berjubah polos tersenyum dan mengangkat tangannya. Kecantikan True Human Rank di sebelahnya menghadirkan mahkota yang terbuat dari giok dan emas. Itu anggun, mulia dan juga mengandung keluhuran yang tak terlukiskan padanya. Jadi Spiral Mystic Phoenix Crown. Bukankah ini Phoenix Crown of the Imperials? Rupanya, ini adalah item warisan dari setiap ratu. Pelelangan kembali kacau balau. Mahkota Phoenix hanya dipakai oleh ratu. Jadi Spiral Mystic Phoenix Crown ini adalah item imperial, dan meskipun nilainya tidak lebih dari item kelas spiritual, sejarahnya tidak sederhana. Stand tamu terhormat ketiga. Konyol, siapa yang berani menjual mahkota warisan kekaisaran kepada publik? Petik 2. Permaisuri, jenderal ini menyarankan untuk mencari tahu siapa yang menjual mahkota. Mungkin kita bisa mengikuti jejak mereka setelah itu dan menemukan lokasi perbendaharaan bulan air. Petik 2. Ada selusin orang di stand ketiga dan hampir setiap dari mereka telah mencapai alam roh sejati. Aura paling kuat bahkan telah mencapai setengah level lebih tinggi dari True Lord Rank. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Latar belakang lelang Rising Dragon lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan. Bahkan di puncak kanopi Great Country, mereka tidak berani menyentuhnya. Petik 2. Suara tua terdengar. Apa yang dikatakan Grand Elder benar. Misi terpenting yang ada adalah membeli Jade Spiral Mystic Phoenix Crown atau itu akan menodai nama Imperial. Petik 2. Stand ketiga segera mencapai kesepakatan. Pada saat yang sama, di stand ke-50. Hei Yun Master, apa kau yakin tidak akan ada masalah dengan menjual item warisan dari Imperial? Zhao Feng bertanya. Tenang, latar belakang lelang Rising Dragon tidak sederhana. Singkirkan kekaisaran kanopi besar negara, bahkan 10 faksi besar tidak berani menyentuhnya dengan mudah.
Petik 2. Heiyun Master tertawa. Harga awal jade spiral Mystic Phoenix Crown adalah 200.000, setiap tawaran harus lebih tinggi dari 5.000. Tetua berjubah polos mengumumkan. Begitu dia selesai berbicara, seseorang dari kekaisaran sudah mulai menawar dan menambahkan 100.000. Pelelangan itu sangat sunyi. Kekaisaran, bagaimanapun, adalah penguasa Kanopi Great Country dan setelah Permaisuri Qin terlibat dalam politik, kekuatannya bahkan lebih kuat daripada sekte normal. Pada saat ini, tidak ada yang berani menawar. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa agak kecewa karena dia berharap mahkota itu akan dijual dengan harga yang bagus. Namun, dari situasi saat ini, sepertinya tidak ada yang berani menyinggung para imperial di depan umum. Mungkinkah kekuatan kekaisaran telah mencapai tingkat di mana mereka dapat mengatur 9 sisi dan memerintah tertinggi? 310.000. Suara samar datang dari stand keempat. Kerumunan mulai berdiskusi karena stand ini milik Iron Blood Religion. Di Kanopi Great Country, pertempuran antara agama darah besi dan kekaisaran bukanlah rahasia. Kekaisaran langsung meningkatkan tawaran sekitar 200.000 dan penonton tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. 8 kekuatan utama negeri Kanopi besar hampir membagi negara menjadi 8 dan memerintah tertinggi. Meskipun pertempuran antara agama darah besi dan kekaisaran berskala besar, masih ada beberapa kekuatan yang tidak sekuat yang netral dan bersedia melihat situasi ini. 510.000. Suara tanpa emosi terdengar dari agama darah besi. Zhao Feng merasa seolah-olah suara ini agak akrab, terdengar seolah-olah itu adalah Tiemo yang diwarnai dengan rambut darah. Itu adalah wakil patriark dari agama darah besi. Beberapa ahli di alam roh sejati memiliki beberapa interaksi dengan wakil patriark Tiemo. 710.000. Kekaisaran sangat kaya dan langsung menambahkan 200.000 lagi. 720.000. Suara wakil patriark Tiemo biasa saja. 800.000. 810.000. Tidak peduli berapa banyak kekaisaran menambahkan, agama darah besi akan selalu menambahkan 10.000 ekstra. 800.000 telah mencapai nilai senjata kelas spiritual tingkat rendah berkualitas baik. Setelah senjata mencapai kelas spiritual tingkat menengah, mereka sudah sangat langka. Di Kanopi Great Country, bahkan tidak ada banyak item kelas spiritual tingkat tinggi. Para ahli dari kekaisaran sedang berjuang untuk menahan diri. Penatua Agung, Permaisuri, Tiemo itu sangat tidak tahu malu dan bertekad untuk menghancurkan kita. Mengapa tidak membuat gerakan kita sekarang dan mengurangi ketakutannya? A True Lord Rank dan beberapa ahli True Mystic Rank menekan amarah mereka. Jangan membuat gerakan terburu-buru. Kekuatan Tiemo sebanding dengan setengah langkah ahli asal inti realem dan setelah menyempurnakan roda cahaya dan kegelapan, itu seperti menambahkan sayap pada harimau. Bahkan ahli True Lord Rank yang normal menghadapi kemungkinan mati saat menghadapinya. Selain itu, ini adalah wilayah lelang Rising Dragon. Petik 2. Suara lama terdengar yang menstabilkan orang-orang. 1.200.000. 1.210.000. Harga terakhir akhirnya mencapai level yang mencengangkan dan menciptakan gelombang dalam pelelangan. 2 juta hampir sama dengan nilai senjata kelas spiritual tingkat menengah dan jade spiral Mystic Phoenix Crown sendiri hanya bernilai puluhan ribu batu kristal primal dan hanya berharga karena sejarahnya. Bukankah itu hanya mahkota yang jelek? Aku akan memberikannya padamu. Petik 2. Agama darah besi berhenti menawar. Lelang baru saja dimulai dan semuanya saat ini hanyalah hidangan utama. Jika kedua belah pihak mau, mereka bisa dengan mudah mencapai puluhan juta batu kristal primer. Melihat Tiemo berhenti, para kekaisaran menghela napas. 2 juta batu kristal primal sangat berharga. Haha, 2 juta batu kristal utama. Zhao Feng tidak bisa menahan tawa. Jade spiral Mystic Phoenix Crown tidak berguna baginya. Dia awalnya mengira mahkota itu akan dijual seharga beberapa ratus ribu tetapi tidak pernah menyangka akan mencapai harga seperti itu. Lelang menjadi lebih berapi-api ketika beberapa item berikutnya mencapai ratusan ribu atau bahkan jutaan. Semua orang di sini adalah tamu terhormat dengan status dan pengetahuan. Anda harus tahu bahwa dengan sumber daya, penempaan, dan keterampilan susunan dari benua bunga azure saat ini, beberapa senjata dan item sulit dibuat. Oleh karena itu, sebagian besar senjata kelas spiritual tingkat menengah dan lebih tinggi sebenarnya tidak diproduksi oleh benua bunga azure. Petik 2. Tetua berjubah polos tersenyum saat dia menjelaskan. Setelah mendengar ini, murid Zhao Feng berkontraksi.
Jika itu tidak datang dari benua bunga Azure, dari mana asalnya? 4 warisan besar sebenarnya hanyalah pintu masuk ke benua ini. Warisan-warisan surga, warisan 7 pedang, dan juga yang lainnya semuanya sebenarnya berada dalam dimensi di luar angkasa. Petik 2. Hanya sebagian kecil orang di sini yang terkejut. Sebagian besar orang yang bisa memasuki lelang Rising Dragon semuanya tinggi di negara ini dan berpengetahuan luas. Item berharga dari 4 warisan besar selalu muncul dalam pelelangan ini. Sebelumnya, itu adalah cairan spiritual es esensi dari warisan es mistik. Kali ini, itu akan menjadi senjata dari Scarlet Moon Inheritance yang berada di peringkat ketiga. Petik 2. Setelah berbicara, tetua berjubah polos dengan lembut melambaikan tangannya dan kecantikan True Human Rank mengungkapkan item itu. Ini adalah, ekspresi Zhao Feng berubah drastis saat dia melihat barang ini. Bab 304 Lelang 3. Di atas piring ada pedang berwarna darah panjang dengan ukiran kuno yang dipadatkan di atasnya. Darah sepertinya berceceran di atasnya. Ketika para ahli di True Human Rank melihatnya, hati mereka bergetar karena aura darah yang tak terbatas. Aura yang menakutkan. Sense spiritual dari pakar peringkat manusia sejati bahkan tidak berani terlalu dekat. Dari auranya, sepertinya pedang ini hanya dekat dengan kelas spiritual tingkat tinggi. Ini adalah pedang roh pemakan bulan darah yang terkenal dari saat agama bulan merah berkuasa. Meskipun nilainya belum benar-benar mencapai tingkat spiritual tingkat tinggi, ia dapat mencuri darah makhluk hidup untuk mengisi kembali esensi darah pemiliknya. Ketika kuantitas dan kualitas makhluk hidup yang terbunuh telah mencapai tingkat tertentu, kekuatan dari pedang akan sebanding dengan kelas spiritual tingkat tinggi. Petik 2. Tetua berjubah polos itu menjelaskan. Matanya menatap pedang roh melahap bulan darah dengan keinginan. Bisa dikatakan ini adalah ciptaan yang sempurna. Itu meningkatkan kekuatan pengguna dengan kemampuan vampirnya. Sederhananya, pengeluarannya kecil sementara memiliki kekuatan senjata tingkat tinggi. Petik 2. Ketika sejarah pedang ini terungkap, pelelangan sekali lagi menjadi berapi-api. Bahkan mereka yang berada di True Lord Rank tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Apa-apaan, ketika saya mendapatkan pedang ini, itu pasti rusak dan hanya di tingkat rendah. Kapan itu menjadi lengkap? Petik 2. Zhao Feng tercengang. Itu benar, pedang roh pemakan bulan darah ini adalah yang dia dapatkan dari pelindung mayat darah yang dia berikan kepada klan untuk beberapa hadiah. Adapun mengapa dan bagaimana pedang roh pemakan bulan darah ada di sini, Zhao Feng tidak tahu. Solusi paling sederhana adalah mereka menemukan bagian lain dari pedang itu dan seorang ahli pandai besi membantu memperbaikinya. Blood Moon Devouring Spirit Sword. Mengapa itu sampai di sini? Apa yang terjadi dengan klan bulan rusak dan 13 negara? Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi khawatir. Dia memiliki kesukaan tertentu terhadap klan bulan rusak yang berada di negara asalnya. Harga awal pedang roh pemakan bulan darah 6 juta. Setiap kenaikan gaji harus meningkat setidaknya setengah juta. Petik 2. Orang tua berjubah polos itu mengumumkan. Harga awal 6 juta adalah harga awal tertinggi sejauh ini. Harus diketahui bahwa item kelas spiritual mid-tier normal hanya 3-4 juta. Namun, pedang roh pemakan bulan darah hanya mengeluarkan energi yang setara dengan item tingkat menengah tetapi mampu melepaskan kekuatan yang mirip dengan item tingkat tinggi sehingga tidak dapat diukur dengan cara normal. Pedang roh pemakan bulan darah ini dapat dibandingkan dengan 3 bunga teratai berharga milikmu dan harganya kira-kira 10 hingga 20 juta batu kristal utama. Heiyun Master tertawa dan berkata. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan menunggu untuk melihat berapa banyak pedang roh pemakan bulan darah akan pergi karena nilainya setara dengan 3 bunga teratai berharga. 8 juta, 8,5 juta, 10 juta. Senjata ini langsung diminati oleh banyak ahli. Agama darah besi, sekte awan angin, 4 keluarga besar, dan bahkan kekaisaran berpartisipasi dalam pelelangan. Harga Blood Moon Devouring Spirit Sword langsung mencapai 10 juta. Dengan harga ini, seseorang sudah bisa membeli 2 senjata tingkat menengah. Item kelas spiritual tingkat rendah normal bernilai puluhan ribu. Hanya yang terbaik yang bernilai jutaan. Harga item kelas spiritual mid-tier akan dikalikan 10 dan item kelas spiritual tingkat tinggi akan dikalikan 10 lainnya. Item kelas spiritual tingkat tinggi sangat langka di seluruh benua utara.
Dari harta karun 4 bulan air, kipas persik Dewa Bulan Air mendekati nilai tingkat tinggi, sedangkan teratai berharga 3 bunga hanya memiliki nilai item kelas spiritual tingkat tinggi normal. Pedang roh melahap bulan darah belum mencapai kelas spiritual tingkat tinggi, tetapi dengan mudah menembus 10 juta penghalang. 16 juta, 17 juta, 20 juta. Setelah mencapai 20 juta, mayoritas pesaing menyerah. Stand ketiga milik Kekaisaran. Oh well, itu hanya senjata tingkat menengah dan hanya dapat meningkatkan kekuatannya secara dramatis dalam waktu singkat dengan membunuh. Senjata ini hanya berguna bagi mereka yang terlatih di Path of Demons and Slaughtering. Kami akan menghemat uang kami dan membeli Demon Slaughterer Blade di masa depan. Petik 2. Itu benar, pedang pembantai iblis berada di tingkat tinggi dan kekuatannya adalah kelas atas, sementara juga melawan mereka yang terlatih di jalan iblis dan hantu. Itu sangat cocok untuk garis keturunan Imperial. Petik 2. Orang-orang dari Imperial menyerah pada pedang roh Devouring Blood Moon. The Blood Moon Devouring Spirit Sword akhirnya dibeli oleh Iron Blood Religion dengan harga 22 juta. Aku tidak pernah menyangka bahwa pedang yang tadinya setengah patah akan dijual dengan harga setinggi itu setelah ditempa kembali. Zhao Feng tidak bisa menahan nafas. Namun, tidak jarang melihat harga item naik 10 kali lipat setelah naik satu tingkat. Dia tidak bisa membantu tetapi memikirkan 5 Elemental Piercing Crystal. 5 Elemental Piercing Crystal adalah bahan unik yang dapat meningkatkan item kelas spiritual tingkat rendah setengah tingkat, dan jika digunakan secara sinkron dengan beberapa bahan lain, itu dapat meningkatkan peringkat item dengan seluruh tingkat. 5 Elemental Primal Crystal. Itu bisa meningkatkan hampir semua kekuatan senjata, dan ketika digunakan bersama dengan 5 Elemental Piercing Crystal, itu bisa meningkatkan item dari tingkat rendah sebanyak 1 level. Petik 2. Kata sesepuh berjubah polos. 5 Elemental Primal Crystal. Mata Zhao Feng berbinar, inilah yang dia tunggu. The 5 Elemental Piercing Crystal meningkatkan ketajaman, permeasi, dan kekerasan, sedangkan 5 Elemental Primal Crystal meningkatkan kehancuran dan kerusakan. Jumlah 5 Elemental Primal Crystal rendah jumlahnya dan kebanyakan dari mereka adalah tingkat rendah, tapi mereka masih bisa meningkatkan kekuatan kebanyakan senjata. Ada permintaan tinggi untuk mereka, tetapi hanya pasokan rendah. Petik 2. Penatua berjubah polos menambahkan, dari kata-katanya orang bisa melihat bahwa baik 5 Elemental Primal Crystal dan 5 Elemental Piercing Crystal adalah langka. Mengesampingkan keduanya, sulit untuk mendapatkannya. Harga awal dari 5 Elemental Primal Crystal adalah 800.000. Setiap kenaikan gaji harus setidaknya 50.000. Petik 2. Penatua berjubah polos menambahkan, harga awal 800.000 tidak tinggi untuk item yang dapat meningkatkan item kelas spiritual tingkat rendah hingga setengah tingkat. 900.000. Ada sejumlah besar pesaing, kebanyakan dari mereka di True Human dan True Mystic rank. Dari kekuatan besar, salah satu dari 4 keluarga besar, keluarga Bi dan agama darah besi juga berpartisipasi. Setelah harganya mencapai 2 juta, keluarga Bi pun menyerah. Bagaimanapun, senjata kelas spiritual tingkat menengah hanya bernilai beberapa juta. 2.300.000. Zhao Feng diuji. Pesaing utama saat ini adalah agama darah besi. Beberapa orang melihat ke arah stand ke-50. Semua stand lainnya telah berpartisipasi dalam penawaran selama beberapa item terakhir, tetapi hanya stand ke-50 yang sepi dan tampak kosong. HMPH, siapa si retret ini yang berani bertarung dengan agama darah besi? Banyak orang mencibir, tetapi yang aneh adalah setelah Zhao Feng menawar, agama darah besi menyerah. Penatua berjubah polos merasa sedikit aneh saat dia mengumumkan pemenang 5 Elemental Primal Crystal. Hehe, bocah, kamu juga di sini? Sebuah suara tiba-tiba muncul di benak Zhao Feng yang menyebabkan Zhao Feng melompat ketakutan. Itu kamu, Tuan Tiemo. Zhao Feng menghela napas saat dia mengenali pemilik suara itu. Dia tidak berpikir bahwa indera Tiemo akan begitu kuat untuk melewati jajaran pelindung dari stand tamu yang terhormat. Seorang pria berwarna rambut darah duduk tegak sambil tersenyum. Deputi Patriarch, Anda tampaknya sangat mementingkan Zhao Feng ini. Tetua di sebelahnya adalah pelindung yang telah memberi Zhao Feng berita sebelumnya. Garis keturunan matanya sangat unik dan penuh potensi. Lebih penting lagi, dia pernah membantuku sekali sebelumnya. Petik 2. Pria berwarna rambut darah tersenyum tipis. Tatapan kerumunan jatuh ketika mereka melihat bahwa stand ke-50 dengan mudah berhasil melawan wakil patriark agama darah besi.
Zhao Feng segera menerima 5 elemental primal crystal dan berpikir di dalam hatinya, dengan 5 elemental piercing crystal dan 5 elemental primal crystal, sekarang saya dapat mempertimbangkan item mana yang akan di-upgrade. Lelang berlanjut dan barang-barangnya memiliki kualitas yang sedikit lebih rendah atau lebih baik. Pada periode ini, Heiyun Master membeli beberapa naskah warisan atau barang antik kuno. Satu-satunya hal yang membuat Zhao Feng sedih adalah bahwa mata spiritual lotnya tidak melihat lubang yang bisa dia manfaatkan. Para inspektur bendahara semuanya terampil dan tidak membuat kesalahan dalam menjual barang langka dengan harga murah. Selain itu, barang-barang yang lebih rendah bahkan tidak akan bisa dilelang di sini. Selanjutnya kita memiliki barang langka bernama koin kuno ramalan yang berasal dari warisan-warisan surga. Penatua berjubah polos mengangkat tangannya dan kecantikan True Human Rank di sebelahnya menunjukkan koin tua yang compang camping. Kucing kecil pencuri di tas hewan peliharaan spiritual langsung mulai bergerak dan melompat keluar dari tas, tetapi Zhao Feng tanpa ekspresi memasukkannya kembali. Setelah beberapa diskusi, Zhao Feng setuju untuk melakukan apa yang dia bisa untuk membeli koin ini selama harganya tidak melebihi 1 juta batu kristal primer. Kucing kecil pencuri itu menganggukkan kepalanya tanpa henti. Dalam situasi normal, Foretelling Ancient Coin tidak akan dijual dengan harga tinggi karena tidak banyak orang yang menggunakannya. Harga awal koin kuno yang diramalkan adalah 400.000. Setiap tawaran harus setidaknya 30.000 lebih tinggi dari yang terakhir. Petik 2. Tetua berjubah polos mengumumkan 450.000, 480.000. Tidak banyak orang yang memperhatikan koin ini. Hanya keluarga Tian, Imperial dan sesepuh yang berpartisipasi. 800.000. Zhao Feng langsung menaikkan harga menjadi 800.000. Lelang berhenti sejenak sebelum keluarga Tian menyerah. Penatua melirik ke arah stand ke-50 sebelum menghela nafas. Sekarang hanya Zhao Feng dan kekaisaran yang tersisa. Permaisuri, kudengar kamu juga memahami dao kehidupan. Sepertinya itu benar. Petik 2. Sosok True Mystic Rank tersenyum tipis. Koin kuno yang diramalkan ini berasal dari warisan-warisan surga dan tidak banyak koin yang ada. Ini memiliki nilai kolektif yang tinggi. Adapun dao kehidupan, saya hanya tahu sedikit tentang itu. Petik 2. Suara menawan yang penuh daya pikat terdengar. Suara ini seperti aliran air hangat yang melembutkan hati orang banyak. Saat itu, seluruh pelelangan terdiam. Banyak orang terpesona karena suaranya dan hanya bisa terpesona olehnya. Qin, Permaisuri Qin. Para ahli di True Spirit Realm semuanya menarik napas dalam-dalam. Bab 305 Lelang 4. Suara menawan ini membuat tubuh Zhao Feng menjadi lembut dan memiliki perasaan tidak mau dan perhatian. Para ahli di sini merasa hati mereka seperti meleleh. Ada ungkapan, pahlawan tidak bisa melewati tantangan kecantikan. Tidak peduli seberapa kuat pahlawan itu, mereka tidak bisa mengalahkan senyuman cantik. Selanjutnya, pemilik suara ini adalah wanita paling cantik di negeri kanopi besar, Permaisuri Qin. Permaisuri Qin, akhirnya aku menemukanmu. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam saat sosoknya sedikit gemetar. Kucing kecil pencuri di tas hewan peliharaan spiritual panik. Permaisuri Qin telah menawar 1 juta dan saat ini tidak ada yang bersaing dengannya. Selanjutnya, menurut kesepakatan antara Zhao Feng dan kucing kecil pencuri, selama harganya melebihi 1 juta, Zhao Feng akan berhenti. Kucing pencuri kecil itu membuka mulutnya dan meludahkan senjata kelas spiritual dari tingkat rendah, itu mungkin bernilai sekitar 1 juta. Ini adalah uang pribadi kucing pencuri kecil itu. Jika batu kristal primitif seseorang tidak cukup, mereka dapat menukar barang lain selain itu. Zhao Feng memiliki senyum di wajahnya, dia merencanakan ini. 1.100.000. Zhao Feng dengan percaya diri menambahkan 100.000 lagi. Hal ini membuat penonton agak kaget. Siapa orang dari tribun ke-50 yang bisa bersaing dengan agama darah besi dan sekarang kekaisaran? Bocah liar siapa ini untuk bersaing dengan permaisuri? HMPH, ini pertama kalinya permaisuri menawar. Bagaimana dia bisa mengaku kalah? Petik 2. Para ahli dari Imperial di stand ketiga mengeluarkan harem yang tidak puas. 1.150.000. 1,2 juta. Zhao Feng dan Permaisuri Qin tidak dapat melihat satu sama lain, tetapi mereka bersaing melalui suara mereka. Suara Permaisuri Qin jelas, tajam dan menawan. Kedengarannya seperti suara terbaik di dunia. Di sisi lain, suara Zhao Feng dingin dan tanpa emosi, seolah dia tidak tahu apa itu emosi.
Akhirnya, bahkan Permaisuri Qin tidak bisa membantu tetapi ingin tahu siapa pemilik suara itu. Pemiliknya tampaknya tidak setua itu dan dia bisa memblokir suara lembut yang memesona. Petik 2. Orang normal akan menyerah begitu mereka mendengar suara Permaisuri Qin dan terlalu malu untuk bersaing. 1.800.000. Suara Zhao Feng keras dan tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Di stand ketiga, Permaisuri Qin menghela nafas, "Oh well, aku tidak mahir dalam dao kehidupan." "Kamu bisa memilikinya." Mereka yang mendengar suara ini merasa seolah-olah mereka harus membeli koin itu dan memberikannya kepadanya. Pada kenyataannya, dengan kekuatan dan kekayaan kekaisaran, jika Permaisuri Qin benar-benar menginginkan koin itu, Zhao Feng akan kesulitan untuk menang. Tapi kekaisaran berfokus pada sesuatu yang lebih penting dan harga hampir 2 juta telah melebihi nilai item tersebut. "Jika aku bisa melihat kecantikan ratu, bisakah aku memberikan koin kuno ramalan ini kepadamu secara gratis?" Zhao Feng tertawa keras. Mendengar ini, seluruh pelelangan menjadi kacau balau. Apakah anak ini tidak takut mati? Mengejar Permaisuri Qin di depan semua orang? Petik 2. Untungnya, Kaisar tidak ada di sini atau kalau tidak akan ada pertunjukan. ZZZ, pesona Permaisuri Qin memang tidak kecil. 2 juta saja hanya untuk menyaksikan penampilannya. Petik 2. Kata-kata Zhao Feng langsung menyebabkan gelombang. Kucing pencuri kecil itu memamerkan giginya dan memandang Zhao Feng dengan jijik dan marah. "Tentu, jika kamu mendapatkan koin kuno ramalan, kamu bisa datang dan menemuiku setelah pelelangan berakhir." Suara manis Permaisuri Qin mengandung beberapa keceriaan di dalamnya. Zhao Feng jelas setuju. Dia tahu bahwa dengan kebijaksanaan Permaisuri Qin, tidak sulit baginya untuk melihat bahwa dia ingin bertemu dengannya. Koin kuno yang meramalkan hanyalah sebuah pepatah. Setelah membeli koin kuno ramalan, harga barang-barang setelahnya menjadi semakin tinggi, secara bertahap mencapai beberapa juta dan puluhan juta. Pedang kegelapan bintang, senjata di kelas spiritual tingkat tinggi yang terbuat dari bahan misterius. Ia bisa menyamarkan dirinya dalam kegelapan dan menggunakan kekuatan bintang. Itu berasal dari 7 pedang warisan. Petik 2. Kelas spiritual tingkat tinggi, 7 pedang warisan. Ini jelas merupakan harta karun yang penting dan bahkan mereka yang berada di peringkat tuan sejati penuh kegembiraan. Dari 4 warisan besar, 7 pedang warisan berada di peringkat kedua dan hanya untuk dao pedang. Di era agama setan bulan merah, pedang suci, Ye Wuxi, telah menerima pengakuan dari 7 pedang warisan. Dia telah memahami niat pedang yang kuat dan bisa membelah sungai dengan 1 pedang dan mengurangi segalanya menjadi kosong hanya dengan pikiran. Dia telah memainkan peran besar dalam kekalahan Patriark Bulan Scarlet. Pedang bintang kegelapan berasal dari 7 pedang warisan dan sangat kuat. Star Darkness Sword, mulai harga 20 juta. Setiap kenaikan gaji harus setidaknya 1 juta. Petik 2. Tetua berjubah polos melambaikan tangannya. Harga mulai dari 20 juta. Ini saja memotong sebagian besar pesaing. Hanya 8 kekuatan kuat dan faksi tingkat atas lainnya yang dapat berpartisipasi. Setelah beberapa persaingan sengit, pedang kegelapan bintang dibeli oleh Istana Pedang Qin dengan harga 70 juta. 70 juta. Hati Zhao Feng bergetar. Setiap perbedaan dalam tingkatan akan menghasilkan perubahan harga setidaknya 10 kali lipat. Item kelas spiritual tingkat tinggi berada di puncak benua. Zhao Feng belum pernah melihat atau bahkan mendengar tentang item kelas spiritual tingkat puncak. Itu adalah roda cahaya dan kegelapan yang bisa memiliki kemampuan melampaui tingkat tinggi dengan ketajaman dan kekuatan gabungannya. Zhao Feng berpikir pedang bintang kegelapan akan menjadi puncak dan akan sulit untuk mencapai tingkat lain dengan ketinggian yang sama. Tanpa diduga, item keempat memecahkan rekor baru. Pedang pembantai iblis, kelas spiritual tingkat tinggi dan berasal dari Daguang Lord Country, dari 10.000 tahun yang lalu. Semua orang tahu bahwa negara penguasa Daguang dihancurkan dalam 1 malam dan sejak itu, negara penguasa hanya menjadi legenda. Pedang pembantai setan ini adalah item dari Kekaisaran Daguang. Rupanya, itu kelas aslinya berada di kelas spiritual tingkat puncak tetapi setelah bencana itu turun ke tingkat tinggi. Petik 2. Penatua berjubah polos meringkas sejarahnya. The Demon Slaughterer Blade itu sendiri penuh dengan kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menekan iblis dan hantu. Sebelumnya, itu bahkan senjata kelas spiritual tingkat puncak. Itu berasal dari negara penguasa Daguang, yang memiliki nilai kolektif dan sejarah yang tinggi. Bahkan mungkin berisi rahasia mengapa negara Lord dimusnahkan.
Demon Slaughterer Blade, mulai dari harga 25 juta. Wajah tetua berjubah polos itu memerah. 40 juta. 45 juta. Beberapa saat kemudian, pedang pembantai iblis telah didorong menjadi 70 juta dan akhirnya dijual seharga 72 juta ke kekaisaran. Segera, item kelas spiritual, teknik dan keterampilan yang sulit didapat di luar muncul di pelelangan. Skrip warisan surga. Hanya ada 48 di dunia dan setiap naskah berisi beberapa rahasia warisan-warisan surga. Dengan skrip yang cukup, seseorang dapat menghitung tujuan dan waktu kemunculan berikutnya dari Heaven's Legacy Inheritance. Petik 2. Peta Scarlet Moon Incomplete. Setelah mengumpulkan semua 108, seseorang dapat membuka warisan Scarlet Moon dan mencapai ketinggian yang dicapai oleh Scarlet Moon Patriarch. Penatua berjubah polos melelang peta Scarlet Moon Incomplete dan skrip warisan surga pada saat yang sama. The Heaven's Legacy Scripts memiliki 18 jenis yang berbeda dengan setiap jenis disalin 100 kali dan memiliki harga mulai dari 50.000. Peta Scarlet Moon Incomplete memiliki 68 jenis berbeda dan masing-masing 100 salinan, dengan harga mulai dari 20.000. Baik Heaven's Legacy Scripts dan peta Scarlet Moon Incomplete memiliki slip informasi yang hanya dapat digunakan sekali. Zhao Feng memikirkannya dan menyerah. The Heaven's Legacy Script dan Scarlet Moon Incomplete map keduanya dijual dengan harga tinggi. Harga rata-rata untuk Heaven's Legacy Script adalah 120.000 dan Scarlet Moon Incomplete Maps dijual dengan harga rata-rata 50.000. Bahkan Master Heiyun tidak bisa menahan godaan dan dia membeli 10 skrip warisan surga. Zhao Feng tidak tergerak oleh ini. Keberuntungan adalah sesuatu yang bisa diharapkan tetapi tidak didapat. Bukannya Anda mengumpulkan barang-barang ini, warisan akan terbuka saat Anda menginginkannya. Lelang mencapai saat kritis terakhir setelah semua Scarlet Moon Inheritance dan Heaven's Legacy Scripts dijual. Semua orang tahu bahwa item utama dari pelelangan adalah potongan senjata kelas bumi, dan 7 pedang tidak lengkap manual. Panduan tidak lengkap 7 pedang berasal dari warisan 7 pedang dan memiliki beberapa hubungan dengan pedang suci, Yewuxi. Panduan yang tidak lengkap ini tampaknya dikatakan sulit untuk dipahami bahkan oleh mereka yang berada di peringkat tuan sejati. Pemeriksa harta karun menemukan bahwa keterampilan ini awalnya pada tingkat yang sangat tinggi tetapi karena tidak lengkap, itu hanya dekat dengan tingkat spiritual puncak. Petik 2. Yang pertama dijual adalah Seven Sword Incomplete Manual. Seven Sword Incomplete Manual, harga mulai 30 juta. Begitu hal ini dikatakan, kerumunan itu menjadi kacau sekali lagi. 65 juta. Petik 2. Baru pada saat harga mencapai 80 juta barulah mulai melambat. Pada saat ini, hanya kekaisaran, agama darah besi, istana Kingsword dan keluarga Tian yang masih bersaing. 100 juta. Semuanya tolong beri aku wajah. Petik 2. Suara yang jelas terdengar dari stand nomor 1. Stand tamu terhormat pertama. Semua orang melihat ke atas. Pada saat ini, bahkan eselon atas dari Imperials and Iron Blood Religion memiliki ekspresi serius. Kerumunan itu terdiam dan suasana menjadi aneh. Siapa orang ini yang ingin semua orang memberinya wajah? Orang-orang di bawah ini agak tidak puas. Meskipun 100 juta hampir mencapai nilai maksimum kekuatan, bukankah orang ini terlalu sombong? Salam, Mystic Sword Sovereign. Penatua berjubah polos mengambil napas dalam-dalam dan membungkuk dengan hormat ke arah tribun pertama. Ahli Origin Core Realm. Lelang menjadi diskusi. Apakah ini benar-benar nyata? Masih ada penguasa alam inti asal yang hidup di benua ini? Petik 2. Betulkah? Jika penguasa inti-inti asal bertukar pukulan, ibu kota bahkan mungkin tidak bisa menanganinya. Petik 2. Beberapa orang curiga sementara yang lain bersemangat. Legenda mengatakan bahwa mereka yang berada di alam inti asal memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Mereka bahkan tidak menempatkan negara kuat atau 8 kekuatan utama negara besar kanopi di mata mereka. Apa yang mereka katakan bisa mempengaruhi segalanya. Namun, pada saat ini, agama darah kekaisaran dan besi semuanya tetap diam. Tidak ada yang bersaing dengannya. Dari stand pertama keluar seorang pemuda berpakaian hijau yang memiliki aura yang luar biasa. Dalam satu langkah, dia mencapai tahap pelelangan dan di langkah berikutnya menghilang. Bersamanya menghilang adalah 7 pedang tidak lengkap manual. Perpisahan Sovereign. Tetua berjubah polos membungkuk dan cincin interspesial muncul di tangannya.
Ketika para ahli di True Lord Rank menyebarkan kesadaran spiritual mereka sejauh puluhan mil, sudah tidak ada tanda-tanda dari Mystic Sword Sovereign.